Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana langkah menjalankan amanah sebagai pimpinan menurut Allah dan Rasul? Pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli, adil. Pertama amanah, yang kedua adil. Penjabarannya silakan jabarkan masing-masing. Tak banyak. Mau jadi rektor, mau jadi dekan, mau jadi ketua jurusan, mau jadi dosen, mau jadi bupati, wali kota, camat, presiden. Pertama jujur, yang kedua amanah. Dua, bagaimana cara kita menjalankan organisasi dakwah di kampus? Saat ini tidak sedikit kader dakwah yang terpecah karena banyak masalah. Ingat, dunia dakwah adalah dunia iman. Maka siapa yang main-main dalam dunia dakwah, dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Ini bukan seleksi alam, ini seleksi iman. Anda yang main-main dalam dunia ini, maka akan tereliminasi dengan sendirinya. Maka satu yang bisa membuat kita bersatu, apa dia? Berbuat karena Allah. Yang berbuat karena Allah akan bersama, tapi yang berbuat karena yang lain akan tercampak dari dunia ini. Ustaz, saat ini banyak dari pemimpin negeri ini mengaku wakil rakyat, tapi kebanyakan seperti musuh rakyat. Kebijakannya banyak menyengsarakan, suara seringkali dibungkam. Sebagai pemuda, apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Cerdaskan umat ini. Kenapa perampok bisa naik? Karena dipilih oleh penyamun. Penyamun akan menjadi pemimpin perampok. Oleh sebab itu dalam dunia demokrasi, one man one choice, one man one vote, satu orang satu suara. Kalau satu mahasiswa UNRI bisa mempengaruhi 100 orang, maka 1000 mahasiswa UNRI sudah bisa mempengaruhi 100.000 suara. Ingat, DPT Pekanbaru 300.000. Kalau dia bisa kuasai suara 150.000 plus 1, dia sudah menang dalam dunia demokrasi. Maka kalau umat ini cerdas, yang akan duduk di anggota legislatif orang-orang yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Perampok, penyamun, peminum, pecandu tak akan dipilih. Kenapa? Masyarakatnya cerdas. Yang mencerdaskan siapa? Alumni Universitas Riau, insyaallah. Amin. Ana mau tanya Ustaz, tolong jelaskan tentang imam mazhab. Kenapa ana harus ikut mazhab? Kalau lihat video doang ana kurang paham. Antum kalau motornya rusak, perbaiki sendiri atau bawa ke bengkel? Bawa ke bengkel. AC rusak, bawa ke tempat reparasi AC. Remnya rusak, bawa ke bengkel yang paham tentang rem. Kalau mobil motor rusak bawa ke bengkel, kenapa nggak paham agama, mau pahami sendiri? Ini menunjukkan orang pincang dalam pemahamannya, tak tepat dalam agamanya, sinkronisasinya tak ada. Oleh sebab itu bermazhab artinya mengikut orang yang paham. Ustaz Somad tak paham agama, saya tak paham, maka saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Hanafi, saya ikut Imam Maliki, saya ikut Imam Hambali. Saya tak mau ikut imam nih Pak Ustaz, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Pak Ustaz, kemarin pas belajar agama kami belajar tentang hukum, HAM dan demokrasi. Kita lihat di Indonesia saat ini banyak menjadi penyimpangan hukum. Hukum Islam dimasukkan ke Indonesia, bagaimana menurut Bapak? Pasti banyak kontroversi di Indonesia Pak, ada pro dan kontra. Siapa yang bilang hukum Islam kalau dimasukkan ke Indonesia pro dan kontra? Aceh, Bank Aceh sudah dikonversi menjadi bank Islam. Bank NTB, 2 bank di Indonesia yang sudah dikonversi menjadi bank syariah. Bank NTB karena gubernurnya Tuan Guru Bajang, Dr. Al-Azhar. Yang kedua Aceh, karena Aceh punya MOU, kalau syariat Islam diterapkan kami mau bergabung dengan NKRI. Bisa, kenapa tidak? Aceh bisa mengeluarkan perda syariah. Apa nama perdanya? Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Bisa. Kita bisa atau tidak? Bisa. Apa nama perdanya? Perda bumi lancang kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sebuah perusahaan yang masuk ke Riau harus pakai busana Melayu. Maka tak ada lagi toko-toko roti, supermarket yang penjaganya pakai rok setengah tiang, yang lututnya nampak. Kok lutut barat tak apa-apa, lutut hitam bekudis. Apa hukumnya Ustadz mengikhlaskan hutang orang kepada kita karena malas untuk memintanya? Ini namanya pasrah tapi tak rela.
Fa in kana dzu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Kapan kau bisa bayar? Bulan depan. Oke, ku kasih 2 bulan. Nanti bayar dah. Ya. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tapi saya udah bosan, saya sedekahkan aja lah. Baik. Tapi yang hafal ayat ini yang beri pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang minjam. Begitu kita tagih, kapan kau mau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Hafal pula aja ayat itu. Apa hukumnya sebagian jamaah bila sholat berjamaah di masjid tak berpatokan pada arah kiblat yang sama dengan imam? Syarat sah sholat menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau tak tepat maka tak sah sholatnya. Lalu bagaimana menepatkannya? Sekarang sudah ada alatnya. LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah, kantornya di samping Polda, Kementerian Agama. Sampai sana jumpai nanti Ustadz Asrori, nanti minta bantuan supaya dilaporkannya ke Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Undang nenek mama cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, libatkan Pak Polisi, takut terjadi pertumpahan darah gara-gara arah kiblat. Dengan alasan maka mengukur arah kiblat dengan hasil arah kiblat tidak mengarah ke tanah haram tapi mengarah ke barat. Itu masalah komunikasi saja. Sesuai fatwa MUI, apabila masjid mengarah kiblat tak perlu diubah. Itu fatwa dari imam yang lama, namanya Kiai Haji Abdul Mustafa Yaqub. Terjadi ikhtilaf antara mereka, tapi di antara ini adalah kita ukur. Makanya Masjid Akramun Nas Unri Gobah itu miring, diukur balik. Kalau memang kerak bumi ini bergeser, pastilah Masjid An-Nur juga bergeser. Karena antara An-Nur dengan Akramun Nas tak jauh. Kenapa An-Nur tak bergeser? Kenapa Akramun Nas bergeser? Berarti bukan kerak bumi bergeser, memang salah ukur dari awal. Menunjukkan orang-orang Universitas Riau berjiwa gentleman. Kami tidak mengaku kami benar. Coba tengok, miring itu diukur ulang. Nah, ini. Jadi kita harus berlapang dada menerimanya. Bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari bisa cepat hafal, paham, lengket, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Kenapa jalan itu selalu menjadi jalan air lalu? Makanya dilarang lewat di taman, karena taman bisa berubah menjadi jalan. Oleh sebab itu maka selalu ulang. Kami di Al-Azhar dulu wajib mengulang hafalan. Tahun 1 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz, 4 tahun 8 juz. Pulang ke Pekanbaru hilang 2 juz. Di mana hilang? Di mall. Masuk ke pesawat nampak pramugari, hilang 2 juz. Hilang semua. Oleh sebab itu maka ini maksiat, jangan sampai diperlarut-larut diri. Syakautu ila Waqi', aku melapor kepada imamku Waqi'. Kata Imam Syafi'i, su'a hifzi, hafalanku error, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nur, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kalau waktu habis Ustaz, tolong kasih saya surat tilang. Ustaz, waktu sudah habis. Karena saya kalau tak dikasih tahu, saya terus jawab sampai habis. Bagaimana istri menyayangi suami orang? Ini namanya sepia. Bisa saja terjadi, karena perempuan sekarang lebih lama sama laki orang daripada laki dia. Dia berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 5, sampai rumah jam 6. Ketemu laki dia hanya jam 7, jam 8, jam 9. Itu pun lebih lama dia megang HP daripada melihat lakinya. Kalau mau ketemu suami orang, dipakainya make up bedak Kelly 3 inci. Tapi kalau di depan lakinya macam Nyi Blorong, sundel bolong dan suster ngesot. Oleh sebab itu maka ini harus diperbaiki. Masalah perempuan karir, wanita kerja tak apa-apa, tapi kemudian ada pulang waktu luang kosong, matikan HP, matikan TV, tidurkan anak, antara kau dan aku, oh my dear. Mahasiswa pula yang senyum, macam tahu aja. Bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk?
Sebab waktu sholat banyak yang diingat. 5 cara. Pertama, waktu wudhu sudah khusyuk, air masuk ke mulut, keluar dosa mulut. Air menyiram muka, keluar dosa biji mata. Air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu wudhu tak boleh ngobrol. Ini banyak saya tengok anak-anak muda sambil wudhu sambil cerita. Jangan. Nah, selesai itu dari tempat wudhu ke masjid tak boleh tasbih, tangan tak boleh jari jemari bunyi keretak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, gimana tugas kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian pahami apa yang dibaca. Saya tidak nyuruh ngapal arti, bukan dihafal artinya, paham saja. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak perlu diterjemahkan. Ini ada pula yang menerjemahkan dari Fakultas Bahasa Inggris. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak perlu diterjemahkan. Mulutnya berkata, hatinya mengingat, maka mulut bergerak. Apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab ibn al-Arth, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini ada orang sholat mulutnya diam aja, mata liar pula, nengok cicak kawin, menengok CCTV, menengok kaligrafi. Siapa yang nulis? Rusak lah dia. Tengok tempat sujud. Jangan sholat ke masjid pakai baju bertulis-tulisan. Anak-anak muda ini banyak pakai baju tulisan. Oh, sholat kita tengok dulu. Selamat ulang tahun Undri yang ke-55. Ulang tahun dulu. Nah, kalau itu masih lumayan. Tulis belakang. Emang masalah buat lo? Ada sebagian ustadz bilang baca Yasin waktu orang meninggal bid'ah. Ketika Nabi lewat di makam, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke makam itu. Untuk apa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Karena pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau ada orang mati cepat-cepat kuburkan, kata Nabi. Setelah itu pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. 3, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu dalil membaca Quran untuk orang mati. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun. Baca Quran waktu orang mati tak salah, nunggu orang mati baru baca Quran masalah. Baca Yasin tak masalah, seumur hidup cuman baca Yasin masalah. Seabdul-abdulnya sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam 30 juz, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran Yasin. Yasin tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Dah, dalilnya sudah saya sebutkan, pendapat mazhabnya sudah. Kalau ada orang mengatakan saya tetap tak percaya kalau bacaan Quran bisa sampai untuk orang mati, nama lengkap ente siapa? Untuk apa? Nanti kalau kau mati ku kirimkan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya malas membaca Ustaz, pengen tapi banyak malas. Jadi bagaimana cara agar semangat membaca? Entah, saya pun tak tahu. Iya pun malas hidup. Ustaz dulu membaca kenapa? Saya termasuk malas. Sekarang banyaklah WA masuk. Man, aku kawan kau sekolah dulu. Man, aku kawan kau SD dulu. Man, aku kawan. Terus salah satu kawan pesantren.
Man, kita dulu satu pesantren, kau kan tak sempat tamat kan karena lari kan. Saya tanya sama dia, apalah kesan ente waktu kita sepesantren dulu? Apa kata dia? Kau paling malas. Saya memang malas. Lalu kenapa Ustadz di Al-Azhar bisa cepat selesai? Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa putus 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, putus 50%. Kalau tidak lulus 3 tahun, EO tak dikasih tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi saya dulu kuliah bawaannya takut aja. Takut tak lulus, takut tak naik, takut tak lulus, takut tak naik. Jadi gitu aja Pak Ustaz. Iya. Pemuda bagaimana yang baik dikatakan dalam hadis Nabi, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh karena ibadah kepada Allah. Orang tua beribadah biasa, orang tua baca Quran biasa, orang tua nyetor hafalan biasa. Tapi ada anak muda yang jiwa bergelora, nafsu luar biasa, tapi baca Quran luar biasa. Ustaz, kami anak muda nih, nafsu libido seksual kami gimana nih caranya? Ente ikut main bola futsal. Main futsal mahal Pak Ustaz. Kalau gitu renang pun kolam renang mahal. Pergi ke Sungai Siak, terjun di dalam, berenang. Apalagi kalau di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekali. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ustadz-ustadz yang terlalu ekstrim, mengatakan ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah. Ngaji jangan sama satu ustadz aja. Ikut pengajian Ustadz Mustafa, ikut pengajian Ustadz Zulendri Rais, datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Anda bertanya, Mufti menjawab setiap Senin, setiap Selasa di Masjid Ar-Rahman. Datang, tulis pertanyaan, tanya ke dia langsung. S1, S2, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Itu Dr. Mawardi. Sama saya orang tak yakin, siapa tuh LCMA? Dari mana? Dari Mesir. Fir'aun. Tuh Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah. Saya Upron Agung Wijaya, Fakultas Teknik. Saya mau nanya Pak, saya kan satu kos berdua, kawan saya itu malas sholat subuh. Pertanyaan saya, apakah kita wajib membangunkan teman saya? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah karena bolak-balik ke Makkah? Apakah terbaik karena ganteng? Bukan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, ajak dia buat baik. Nanti kalau saya bangunkan dia tersinggung, Pak Ustaz, setel lah jam 1 setel. Tak juga dia bangun, setel 1 jam lagi yang pakai lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, mahasiswa mati, dosen-dosen mati. Insya Allah bangun mati gitu. Kalau suami istri, baru ada hadisnya, seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling, dibentangkannya lah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Ya Allah, memang anak Universitas Riau tapi bisa jadi imam. Majulah kau imamku dunia akhirat. Memang tak salah ayahku dulu. Ada yang Minang datang pakai Pajero Sport, tak kami terima. Datang pakai Fortuner, tak kami terima. Tapi kau datang walaupun pakai Cup 70, kami terima. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Abang biasanya imam di kampus Undri cuman sholat zuhur sama asar aja. Kalau maghrib sama isya ada imam tetap. Rupanya dapat imam silent. Syukur kepada Allah. Jangan bersyukur ibu dapat suami mau jadi imam. Di zaman edan sekarang, suami pecandu narkoba, pezina, tiba-tiba dapat imam mau membangunkan. Luar biasa ya Allah. Aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan seorang alumni Universitas Riau yang bisa jadi imamku. Masalah dia tak berbunyi, tak aku permasalahkan ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Ustadz, sebagaimana yang kita tahu, seorang suami punya kewajiban pada istri. Ustadz kan seorang suami. Gimana cara Ustadz menjalankan tugas mengajar di kampus? Ya, saya tetap mengajar di kampus. Bisa dicek di kampus. Lalu kemudian apalagi menulis buku.
Kita jangan mematok diri, saya harus tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam saya akan sakit. Kita sendiri yang buat badan kita sakit. Maka kita mengatur manajemen waktu. Kita dulu dididik manajemen waktu. Di Mesir harus begini. Di Mesir kami bukan masak lagi. Kenapa tak beli makanan aja? Tak lalu masakan Arab. Di Maroko masak kami. Maka mengatur waktu ini dari dulu sudah dijaga. Tidur tak boleh lewat, nanti tak lulus, nanti mata kuliah. Maka harus ada manajemen waktu. Atur dengan baik sempurna, maka insya Allah kita sendiri yang mengatur. Al waktu kasaib, waktu macam pedang. Illam taqta, kalau tak kau potong dengan kegiatan, qata'aka, dia akan memotong engkau. Datang kemari jam 7. Saya kalau datang ke pengajian saya tak langsung turun, saya intip dulu. Ada jamaahnya udah? Belum, saya duduk, saya buka laptop, saya nulis. Pertanyaan-pertanyaannya saya tulis, saya edit, itulah jadi buku. 33 tanya jawab seputar kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, 30 pertanyaan tanya jawab seputar Ramadan, 37 tanya jawab seputar bid'ah, masalah-masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku ya? Buku saya gratis, download gratis, buka Play Store, tulis Somad LC, enter, dapat download semuanya. Share, bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku Ustaz sudah kami share. Kau sudah baca? Belum? Saya ingin dapat royalti pahala share aja. Di zakat fitrah kita wajib bayar, baik laki-laki perempuan, dewasa anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib, bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takbir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takbir baru kena wajib bayar zakat fitrah. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia, baru kena zakat fitrah. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok khotib naik mimbar, maka dia tak kena zakat fitrah. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, terkejut ibu tu, lahir anaknya, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ibu-ibu yang sedang hamil, setting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah khotibnya ini. Bagaimana langkah menjalankan oh ini sudah habis bab 1. Nampaknya masuk ini skripsi, ini tesis nih. Baik, 10 menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah. Nanti akadnya murabahah, permodalan. Kalau ke bank konvensional, uang pinjam uang, riba. Kalau ke bank syariah, nanti bank syariah akan membeli rumah itu, baru kita cicil, akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somad tentang ini, mana? Tulis Google, tulis di file search Google, tulis di situ Somad Moroko kredit, enter, dapat tulisan saya tentang kredit. Ustaz, apa benar peringatan Maulid itu bid'ah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ Somad Maulid, enter, lengkap selengkap-lengkapnya dalil-dalil, pakai PowerPoint. Tidak bid'ah. Nanti pas mau buat Maulid, buat setiap fakultas Maulid. Isi Maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, la 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 la. Bagaimana menurut Ustadz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, 2 sehari sebelumnya, Haji mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Insya Allah.
Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya rompi geng motor syariah. Ditulis depannya born to ride, ride to jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu nanti saya mau buat video pendeknya. Pakai helm hitam, pakai itu, disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride to jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor, Haibar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa yaud. Pak Ustadz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala, tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah. Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah. Tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustadz Salafi dari Malang, namanya Ustadz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam. Bid'ah dalalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Bukankah sudah jelas semuanya di Quran? Ente bilang semuanya jelas di Quran. Jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada sholat subuh 2 rakaat dalam Quran? Mana ada sholat zuhur 2 rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i tahallul cukur rambut? Mana? Ketahuan tak pernah baca Quran. Mohon doanya Ustaz, kelancaran skripsi. Nanti kita doa. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang, sejuta, 10, namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal menengok bu goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Oh ya, mau ikut arisan ya, berapa dapat? 10 juta, tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Nggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Pegadaian apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar, selama Ustaz belum bayar sini, selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi, iman itu kata dia kasyajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjang ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman.
Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan imam mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk. Menurut Ustadz, dari 4 mazhab mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Dah habis. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan dia ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang sedang dililit hutang, bantu usahanya sehingga dapat melunasi segala hutang piutangnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah, temukan dengan jodoh yang baik dan berikan mereka kemudahan dalam pernikahannya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian untuk kampus ini, untuk menyelesaikan pendidikannya, maka luluskan dengan predikat terbaik sehingga menjadi orang dapat mengabdi dengan ilmunya kepadamu ya Allah. Allahumma barik li hadhil jami'ah wa ulati umuriha wa talamidhiha wa tullabiha. Jadikan berkahmu turun kepada kampus Universitas Riau ini ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan dan seluruh civitas akademikanya ya Allah. Jadikan pula negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan dari negeri ini malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya. Allahumma ansurhum nasran aziza. Turunkan pertolongan kekuatanmu pada mereka ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan, binasakan musuh-musuh agamamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Satukan, tautkan hati kami. Kama alafta baina qulubi anbiya'ik. Sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasulmu. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu-ilmu yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah kau ajarkan pada kami, jadikan dia bermanfaat dan berguna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma'. Nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.